Aduh, panas banget hari ini. Aduh, panas banget gak sih teman-teman? Ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini cuaca jadi lebih panas? Oh iya, sebelum itu Kak Vira mau sapa dulu teman-teman semuanya. Hai Sobat Dianaci, selamat datang di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Ternyata kita tadi selama ini kipas-kipas karena ngerasa lebih panas cuacanya dari sebelumnya. Itu ada alasannya loh teman-teman. Apa alasannya? Ternyata Indonesia, khususnya Surabaya, saat ini sedang dilanda badai El Nino. Wah, badai El Nino namanya keren ya. Tapi apa sih badai El Nino itu? Oke, badai El Nino adalah fenomena dari cuaca yang dimana terjadi peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik di tengah dan juga timur, sehingga cuaca jadi lebih hangat dari biasanya. Penyebab dari terjadinya badai El Nino di Indonesia ada 4 faktor. Yang pertama, pemanasan suhu permukaan air laut. Angin pusat biasanya berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat dan menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Kemudian yang kedua adalah redaman bawah permukaan. Redaman bawah permukaan maksudnya adalah di mana kondisi normalnya lapisan air hangat di wilayah barat Samudra Pasifik didorong oleh angin pusat ke bawah permukaan air laut, sehingga air menjadi lebih hangat dan terperangkap di bawah permukaan laut, dan akhirnya wilayah dari sebelah timur Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dan wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat. Kemudian yang ketiga, ada perubahan sirkulasi atmosfer. Ketika El Nino mulai berkembang, angin pusat melemah dan bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir hingga ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan air laut di wilayah timur Pasifik. Dan yang terakhir adalah perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya yang kita rasakan sekarang karena terjadinya faktor tersebut adalah seluruh dunia mengalami cuaca yang lebih hangat daripada sebelumnya karena peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan juga anomali cuaca yang lainnya. Di Indonesia, ketika fenomena badai El Nino ini berlangsung, maka yang terjadi adalah musim kemarau yang berkepanjangan, yang mana sebagian besar di wilayah Indonesia akan mengalami kekeringan yang tidak bisa diprediksi selesainya kapan, dan juga curah hujan dan juga musim kemaraunya tidak bisa diprediksi karena mengalami situasi di mana peningkatan suhu sehingga menyebabkan curah hujan tidak bisa diprediksi, dan permulaan curah hujan yang awalnya terjadi di bulan Oktober hingga April tidak bisa diprediksi karena badai El Nino akan memperlambat sirkulasi permulaan hujan. Badai El Nino juga berdampak pada suhu permukaan laut yang biasanya dingin menjadi lebih hangat dari biasanya, dan hal ini juga tentu saja merugikan para nelayan karena biasanya di musim dingin ikan-ikan akan lebih banyak muncul di permukaan air, namun karena badai El Nino permukaan air laut jadi lebih hangat sehingga ikan-ikan juga jarang bermunculan di permukaan laut, sehingga nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Suhu udara yang panas ini pada fenomena badai El Nino juga biasanya dapat menyebabkan kebakaran, khususnya untuk wilayah Indonesia yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan pohon dan lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena peningkatan suhu di semua
sektor maupun perairan maupun daratan, sehingga mudah sekali untuk memicu adanya kebakaran hutan. Jadi untuk adik-adik semua yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, stay safe dan jaga kesehatan di rumah ya, karena cuacanya lagi panas banget ini, khususnya yang ada di Surabaya, Sidoarjo. Dijaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup, makan sayur, buah, dan makan makanan yang mengandung vitamin ya, supaya kita tetap sehat dan nggak gampang sakit. Oke? So, segitu aja penjelasan dari fenomena badai El Nino yang Kak Vira bisa sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan like ya, dan juga jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Ayo Cerdas Indonesia. Oke? See you, dadah, sampai jumpa lagi.